Nanti saya buat premisnya dalam satu kalimat yang dari awal sampai akhir dulu. Ketika sudah di premis itu cocok, baru nanti dijabarkan dalam sinopsis. Nah, dalam sinopsis itu nanti kita pecah jadi ada 3 babak: pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Itu biasanya kan yang namanya produser itu kan orang yang sibuk sekali gitu kan. Dia kan nggak bisa, kebanyakan ya nggak bisa mendengarkan sinopsis yang begitu panjang. Ya biasanya yang disampaikan oleh si pemilik cerita atau penulis cerita itu kan premisnya. Nah itu loh, 1 kalimat itu loh. Terus tipsnya gimana itu? Intinya kita harus mengerti dulu tentang apa film yang kita buat. Terus kita tarik kesimpulannya dalam bentuk 1 kalimat. Jadi 1 kalimat yang ringkas yang bisa menjelaskan bagaimana film itu nanti. Tipsnya apa itu? Kalau misalnya kita lagi nulis cerita terus kita lagi blank itu, kita tutup laptop, kita bergeser dulu, kita rehat, atau kita lanjut atau bagaimana? Kalau menurut kamu sendiri harus gimana itu ya? Biar idenya terus ada gitu. Kalau saya pribadi, yang pertama itu kita harus membangun mood dulu untuk menyatukan pemikiran dengan cerita yang akan kita tulis. Jadi ada berbagai cara untuk membuat pikiran jadi rileks. Biar pikiran rileks, dengan pikiran rileks kita bisa lebih gampang untuk menyatu dengan cerita. Karena di dalam menulis skrip kita juga harus ada beberapa emosi yang kita gunakan. Kita nggak bisa hanya menggunakan satu emosi, sedih-sedih semua, senang-senang semua, nggak bisa. Setelah tokoh karakter ketemu ya pastinya kan emosi. Penokohan ketemu. Nah setelah penokohan pasti kan nanti ada emosinya juga tuh. Biasanya di pengenalan pun sudah ada emosi bahagia, emosi marah, emosi kecewa, ya emosi ini penting loh kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan itu memaknai emosi itu adalah selalu hanya marah gitu. Ya, hanya marah. Padahal bahagia itu juga emosi. Senang itu juga emosi, sedih emosi, marah juga emosi, kecewa juga emosi ya. Itu. Bagusnya itu setiap dialog yang dibuat itu memiliki makna setiap dialognya. Atau biasa atau lempeng atau memang ya ada yang bermakna, ada yang tidak di dalam sebuah film. Kalau menurut saya pribadi ada yang bermakna, ada yang tidak. Karena kalau semua bermakna kita nggak ngerti nih. Bosan ya. Penonton tuh gimana ya? Penonton bosan dan penonton tuh kan harus berpikir kalau ada maknanya. Terlalu banyak makna akhirnya nonton film sambil mikir terus. Sambil gitu mikir. Kan, ya? Jadi mereka tidak menikmati cerita esensi film itu sebenarnya. Ya, karena penonton majemuk ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai usia, macam-macam lah ya. Dari berbagai tingkatan pendidikan, sehingga kalau misalnya satu film itu dibuat dialognya bermakna semua, itu kan secara otomatis kalau yang nggak suka mikir kan akhirnya jadi kecewa cerita nggak nyampe ke mereka gitu. Jadi ya ada biasanya dibagi porsi nggak itu? Mungkin teman-teman biar tahu juga gitu. Kalau dibagi porsi enggaknya itu tergantung sih ya, tergantung triangle-nya, tergantung si penulis, sutradara dan produsernya. Ya nanti mereka bertiga ini menentukan nih. Jadi nanti dari 3 babak itu yang banyak mana nih konfliknya atau penyelesaiannya atau di pengenalannya yang banyak. Nah nanti di situ juga bisa dibuat bermakna yang mana nih, yang bagian mana gitu. Nah terus itu ya, itu saya juga sering banyak pertanyaan itu. Menjadi seorang penulis cerita itu apakah harus memiliki kemampuan imajinasi atau berkhayal itu tinggi gitu? Ataukah memang menulis cerita film itu memang ada teorinya gitu? Itu yang mana kira-kira? Imajinasi, berkhayal, ataukah memang ada teori gitu? Kalau teori itu ada, tapi kalau kita semata-mata menggunakan teori itu lalu kita menulis saklek dengan teori sistematis itu ya? Ya, menurut saya nggak bisa kalau hanya begitu. Karena bagaimanapun di dalam situ ada beberapa hal yang perlu kita terapkan yang tidak ada di teori. Seperti bagaimana cara kita untuk membangun mood biar kita semangat untuk menulis. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan ide, memunculkan ide. Itu 3 babak itu wajib nggak tuh kayak gitu? Wajib. Kenapa ya? Karena otomatis awal kita menjelaskan dulu sebelum adanya konflik. Kita menjelaskan dulu bagaimana sih asal mulanya, bagaimana konflik ini bisa terjadi. Setelah itu konfliknya bagaimana, setelah konflik pasti penyelesaiannya.
Itu syarat ya untuk di film itu, misalnya menulis cerita harus seperti itu, ataukah gimana? Apa mungkin nggak ya di film itu buat skripnya hanya pengenalan aja gitu kan, tanpa ada konflik, tanpa ada resolusinya, atau mungkin konfrontasi doang, tanpa ada pengenalan, tanpa ada resolusi gitu. Ada beberapa film yang saya lihat itu begitu. Kalau kamu sendiri selama ini udah nulis berapa skrip film? Belum banyak sih, belum banyak, ya baru 3. 3 itu 3 babaknya ada semua ya? Ada semua. Ada semua di film. Ada.